terus terakhir kemarin yang ada vaksin di bidang perhubungan. Terus terang kami sempat kaget Pak, ya kita juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres Blora atas terobosannya. Ya alhamdulillah kemarin untuk partisipasi dari warga masyarakat juga banyak. Ya, terima kasih sekali dan kita juga mengapresiasi sekali lagi mungkin terobosan dan lain. Selamat siang, salam presisi, salam sigap, Polantas hadir. Baik, masih bersama saya Aida Herofi Lasono di podcast Presisi Satlantas Polres Blora. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang terspesial karena kita memiliki dua narasumber, yaitu yang pertama dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Pitoyo. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Baik, dari Satlantas kali ini beliau adalah sesepuh dari Satlantas Polres Blora yang berkeso di sini. Beliau adalah KBO Satlantas Polres Blora AKP Sri Retno Yogo Sulistyo. Nah, beliau anak kolong. Nanti kita bicara lebih banyak lagi tentang beliau dan beliau Bapak Pitoyo. Baik, podcast kali ini kita agak serius sedikit karena ada kedatangan tamu yang luar kantor kita ya. Baik, untuk Pak Yogo sendiri kita akan berbicara mengenai ANEF keselamatan OP Candi kemarin Pak. Jadi pencapaian apa yang sudah dicapai selama OP kemarin di OP keselamatan Candi 2022 khususnya di Satlantas Polres Blora itu Pak. Terima kasih Mas Herul, selamat pagi, Selamat. sehat selalu. Terus, semangat dalam melaksanakan tugas. Selamat pagi Pak Pitoyo. Selamat pagi Pak. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali bahwa operasi keselamatan 2 tahun atau 2 tahun belakangan ini banyak diwarnai dengan pandemi COVID ya. Jadi karena operasi keselamatan itu juga simpatik dan kebetulan pandemi COVID, maka kegiatan banyak diarahkan kepada pendidikan masyarakat, utamanya adalah untuk pencegahan penyebaran COVID. 60% lebih kegiatan semuanya difokuskan dalam pencegahan COVID agar masyarakat benar-benar lebih aman. Baik, berarti intinya untuk diketahui bersama bahwa OP keselamatan ini intinya adalah PMT Pak ya, pencegahan, pembinaan, wabil khusus untuk pencegahan COVID dan pelaksanaan vaksinasi. Ya. Yang 40% adalah berkaitan dengan tugas-tugas rutin lalu lintas, ya. Itu menekan angka lalu lintas, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, ya. Bahkan yang dapat menimbulkan fatalitas kecelakaan. Ya, betul sekali. Pak, untuk vaksin kemarin ya ada terobosan. Yang pertama adalah vaksin keliling yang kita barengi dengan Samdes ya, Samdes terus Sangkel. Ya. Terus ada lagi di tempat-tempat khusus kemarin itu saya lihat ada yang di Kelenteng, terus sama dari di juga Dinas Perhubungan, ya, bidang perhubungan di bidang perhubungannya sendiri kemarin juga melaksanakan kegiatan dan kita kerja sama-sama di bidang perhubungan itu sendiri. Pak, untuk kita sudah membahas masuk ke Dinas Perhubungan Pak, non sewu, kesan Bapak kemarin untuk pelaksanaan vaksin dalam tahapan OP keselamatan tadi kemarin Pak, barangkali ada kesan gimana untuk vaksin kemarin? Terima kasih Pak Khairul. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kehormatan khususnya kepada dinas kami ya untuk hadir di sini mewarnai podcast Presisi Satlantas Polres Blora. Ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Blora, khususnya Satlantas Polres Blora, karena selama ini kami sudah dibantu, didukung dan dilibatkan setiap ada kegiatan. Ya. Terutama kalau ada kegiatan operasi atau apel, terus terakhir kemarin yang ada vaksin
di bidang perhubungan. Terus terang kami sempat kaget Pak, ya kita juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres Blora atas terobosannya. Ya alhamdulillah kemarin untuk partisipasi dari warga masyarakat juga banyak. Banyak. Ya terima kasih sekali dan kita juga mengapresiasi sekali lagi mungkin terobosan dan lain ke depan kalau masih ada, tapi kelihatannya sudah enggak ini ya Pak, sudah melandai ini kelihatan. Untuk tetap harus waspada. Tetap harus waspada, tetap prokes. Iya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih kembali Bapak untuk apresiasi yang diberikan kepada Satlantas Polres Blora tentang kegiatan vaksinasi kemarin di bidang perhubungan Dinas Perumahan Pemukiman Perhubungan Kabupaten Blora. Pak Yogo, ini Bapak kita akan melaksanakan operasi ketupat candi. Ya, operasi ketupat candi ini kan operasi menjelang dan setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Iya, betul sekali. Ini sangat menarik sekali karena kebetulan ada beliau Bapak Pitoyo. Pasti kita akan bekerja sama mengenai kegiatan operasi ke depan, terutama untuk operasi ketupat candi itu sendiri. Langkah-langkah dari Satlantas atau persiapan dari Satlantas sendiri Pak untuk ke depan menyambut ketupat candi. Silakan Pak Ibu. Terima kasih. Sedikit saya akan nambahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora bahwa memang upaya kita Polri ya, dalam upaya menanggulangi pandemi COVID ini sungguh-sungguh dengan berbagai cara, termasuk mengajak rekan kita dari perhubungan Pak ya. Perhubungan ini sudah sebagai saudara saya bekerja nih Pak. Alhamdulillah. Saudara dari Satlantas bekerja, pasti akan kita kita ajak untuk melakukan kegiatan lebih-lebih untuk mengatasi pandemi. Kaitannya dengan persiapan, sebentar lagi ada operasi ketupat, Mas Heru ya. Iya Pak. Operasi ketupat ini juga menjadi perhatian kita, mengingat 2 tahun saudara-saudara kita ini sudah tidak bisa mudik. Terima kasih atas kesadaran, kesadaran karena masyarakat sadar ya. Tidak mudik mengikuti anjuran dari pemerintah, dan tahun ini sepertinya walaupun ada varian baru, namun berkat dukungan masyarakat untuk mengikuti vaksin ini sudah banyak yang lengkap Pak ya. Sehingga nanti pulang diharapkan juga masyarakat bisa mudik tapi protokol kesehatan tetap terjaga. Di samping itu, kita sebagai aparat pemerintah, utamanya yang di jalan, ya, kemudian ini juga perlu mempersiapkan diri Pak kita ya. Maka dari itu, barangkali minggu-minggu depan, ya, kita akan mengajak koordinasi untuk berbicara mengenai persiapan, Pak, ya. Persiapan apa saja yang diperlukan untuk membuat operasi nanti benar-benar siap dalam menghadapi saudara-saudara kita yang akan mudik pada bulan Mei kalau nggak salah Pak Kabul ya. Iya. Itu. Baik Pak, saya potong sedikit Pak Yogo. Iya. Ini kan untuk menyambut kedatangan saudara-saudara kita yang dari ibu kota tercinta Jakarta. Dari luar Indonesia. Dari luar Indonesia. Ini kan kita harus mengantisipasi sejak dini. Perkiraan saya seperti itu mengenai sarana prasarana, terutama untuk jalan. Ya, jalan kita bisa lihat bersama karena situasi pandemi dampaknya kemana-mana Pak Yugo. Iya betul sekali. Nah, kemarin Pak Yugo sudah melakukan survei jalan, saya lihat kemarin untuk jalan Blora Kunduran, dan dari laporan Bapak jalan kita terutama yang di Ngawen Punggur Sudi, jalan-jalan protokol terus Kunduran. Nah, kita perlu antisipasi barangkali di podcast kali ini kita bisa menjelaskan kepada warga masyarakat tentang perkembangan survei jalan dan langkah-langkah kita mengantisipasi kerusakan jalan itu sendiri Pak. Terima kasih.
Jadi langkahnya yang kita akan laksanakan barangkali berhubungan dengan itu dan kerjasama kita sama stakeholder terkait tentang itu sendiri Pak Yugo. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kemarin kebetulan saya juga ketemu Pak Buto juga pada rapat persiapan pembangunan jalan provinsi. Itu sebetulnya rapat persiapan pembangunan jalan provinsi. Kami informasikan kepada warga masyarakat semuanya bahwa jalan provinsi nanti ada 2 tahap Pak, kalau tidak salah ya Pak. Ada perbaikan, dua kegiatan. Ada 2 kegiatan. Yang pertama nanti adalah peningkatan jalan, yaitu letaknya di kilometer 100 kalau tidak salah, kilometer 100 sampai kilometer 100,9 barangkali 900, itu ya. Gagaan. Perbatasan sampai Nah, Gagaan. itu akan ada peningkatan. Kemudian yang lain adalah perawatan jalan Pak Khairul. Perawatan jalan baik di jalan antara Blora sampai dengan Kunduran. Perbatasannya. Itu kemudian Cepu sampai Jati Pak. Dari Cepu sampai Jati itu juga jalan provinsi juga ada perbaikan rutin dan besar gitu Pak Ya, sampai perbatasan. Itu maka nanti kita perlu mengadakan survei Pak. Survei bareng-bareng Pak. Iya. Survei. Seperti biasa itu Pak ya. Kita laksanakan biasanya survei kondisi jalan, perlengkapan jalan yang dibutuhkan apa, termasuk segala sesuatu nanti juga yang pemasangan billboard himbauan, ya, spanduk itu untuk menyambut dan menyambut saudara kita agar pulangnya itu mudik itu selamat, lancar, selamat sampai tujuan. Oke, barangkali ada yang ditambahkan Pak mengenai kegiatan besok menyambut Hari Raya Idul Fitri. Iya. Barangkali untuk Dinas Perhubungan selalu mewakili Kabupaten Blora, persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan Pak untuk menyambut saudara kita itu. Iya. Pak. Terima kasih ya Pak. Namun sebelumnya saya mau menambah sedikit dari Pak Yugo tadi. Memang ada 2 kegiatan yang dari Provinsi Jawa Tengah di ruas jalan provinsi, ruas jalan Blora Purwodadi letaknya nanti di Kunduran itu yang rigid beton. Kemudian yang satu Cepu perbatasan Jati, nanti sifatnya pemeliharaan. Kalau yang ruas pemeliharaan Cepu perbatasan Jati tidak ada masalah karena nanti itu sifatnya sedikit pelebaran dan nanti hot mix. Ini masalah ya. Ruasnya ada 3 ruas kalau tidak salah, termasuk yang parah di depan hotel Grand Mega nanti akan diperbaiki. Itu dilakukan sebelum nanti Lebaran. Namun yang kemarin disampaikan yang nggak jadi masalah yang di ruas Gagaan ya, dari perbatasan Purwodadi nanti sampai perkiraan sampai Puskesmas Kunduran sekitar itu Gagaan ya. Itu nanti rigid beton kemarin sudah diputuskan untuk melaksanakan nanti setelah Lebaran Pak, karena rigid beton nanti sekitar estimasi waktunya juga ya butuh waktu ya. Kemudian untuk beda tingginya hampir 30 cm jadi membahayakan. Akhirnya diputuskan untuk pelaksanaan setelah Lebaran ya. Jadi untuk antisipasi kita bersama berarti untuk pemasangan billboard Pak ya. Ya. Pemasangan billboard untuk menanggulangi himbauan peringatan kekagetan pemudik karena ada sedikit kendala masalah jalan itu sendiri Pak ya. Termasuk yang ruas jalan provinsi yang nanti Ngawen sampai Todan, Japah, Ngawen, Japah, Todanan sampai perbatasan Pati, Pucakwangi Pak. Itu nanti rutin ya, ada rutin penembelan nanti yang parah-parah ya, pemeliharaan ya. Janjinya seperti itu tak. Moga-moga nanti bisa terlaksana. Kemudian untuk kesiapan kita dari Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan, tentunya yang pertama kita akan selalu mendukung kegiatan dan operasi yang dilaksanakan dari Polres Blora, khususnya dari Satlantas. Nanti akan kita dukung sepenuhnya sesuai dengan sumber daya yang ada di kita, Pak. Di samping itu kita nanti juga akan menyiapkan semacam himbauan-himbauan itu, Pak. Nanti teman-teman kita nanti juga meskipun nanti dengan Pak Yogo nanti lapangan, nanti kita juga akan melihat lapangan dan memasang semacam rambu-rambu atau himbauan. Demikian Pak Khairul. Iya, terima kasih Pak. Kembali ke Pak Yogo, Pak Yogo.
Untuk kuat personil kita yang sudah disiapkan menyambut ke operasi ketupat itu sendiri. Ya. Terima kasih Pak Khairul. Kuat personil ini kaitannya dengan ada pengaruhnya dengan pos Pak. Iya, pos. Pos nanti yang akan di wilayah Kabupaten Blora, Polres Blora itu akan ditempatkan 4 pos pengamanan, 1 pos pelayanan. Ya. 1 pos pelayanan terpadu itu nanti dari dinas-dinas terkait termasuk dari rekan dari perhubungan. Nanti kami harapkan bisa bergabung di alun-alun. Kemudian pos 1 yang sangat penting sekali adalah pos perbatasan Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur. Cepu ya? Di Ketapang, Cepu ya. Itu juga kami minta peran serta juga Pak Pitoyo ya, dari perhubungan. Kemudian yang lain adalah pos di batas kabupaten antara Blora Rembang, kemudian pos di batas kabupaten Blora dengan Grobogan ada di sekitar Kumburan sana Pak. Itu kemudian yang ketiga pos yang sebelah selatan di Simpang 3 Wulung, Randu Blatung itu. Kemudian pelibatan personel juga demikian. Kita akan menggandeng instansi terkait, mitra-mitra kita Mas Khairul ya. Misalnya dari perhubungan itu otomatis kalau saya pergi ibaratnya otomatis ya ikut itu. Kemudian dari TNI ini juga sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali mengingat tanggung jawab terhadap keamanan ya. Keamanan ini TNI memang sangat dibutuhkan. Kemudian dari Satpol PP termasuk kita akan mengkoordinasikan dengan pariwisata. Ini yang perlu kita waspadai Pak Khairul. Bagaimana tidak kita waspadai saudara-saudara kita pulang dari setelah sekian lama 2 tahun minimal 2 tahun nggak pulang mudik ke Blora, melihat situasi Blora, walaupun bagaimanapun tetap kan sate Blora itu rasanya bagaimana? Betul ya Pak Ibu? Yeah. Lontong tahunya, termasuk rawonnya, itu pasti itu nanti akan nasi pecelnya jangan lupa Pak Ibu. Maka diperlukan kesiapsiagaan kita Pak Ibu untuk mengamankan saudara-saudara kita. Pelibatan semua personel dan kami yakin aparat pemerintah yang berada di Kabupaten Blora akan dengan senang hati dan penuh tanggung jawab untuk mengamankan itu. Intinya kita siap bersama untuk menyambut kegiatan operasi ketupat dan menyambut saudara kita yang mudik besok ya. Pak Yugo, ini barangkali pertanyaan yang pamungkas tentang kegiatan kita di podcast Presisi kali ini Pak Yugo. Jadi ini kegiatan op ketupat akan kita sambut dengan super power kekuatan kita semaksimal mungkin. Pak Yugo, untuk langkah kita sudah dipersiapkan dan satu lagi Pak Yugo mengenai terobosan-terobosan kita barangkali yang perlu diketahui untuk warga masyarakat Blora ataupun pemudik yang barangkali akan bisa membantu pemudik untuk melihat situasi Blora saat ini Pak. Terima kasih. Jadi terobosan ini tidak hanya dilakukan oleh Polres Satlantas Pak Khairul ya, tapi rekan-rekan dari perhubungan ini juga sangat aktif sekali ya. Misalnya apa Pak Khairul? Perempatan itu sudah banyak dipasang oleh pemerintah kabupaten, dalam ini dari rekan-rekan perhubungan, termasuk dari Satlantas Polres Blora ya, Satlantas Polres Blora maupun Polres Bloranya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu memonitor perkembangan situasi, keadaan jalan, baik itu lalu lintasnya, baik itu tingkat ketertibannya dan lain-lain itu. Kemudian yang lain, terobosan yang lain, podcast ini termasuk Pak Khairul. Ini ya. Oke, berkat Pak Khairul ya. Ini menyambut podcast. Memang
saya kirim pertanyaan biar menyangkut mengenai podcast kita, biar rekan-rekan atau studi kita itu selalu monitor podcast kita karena kita masih tahap belajar. Dan jangan lupa men-subscribe. Nah, ini karena gratis Pak ya. Dan untuk pengembangan informasi kita Pak, mulai seperti ini. Jadi termasuk terobosan kreatif Satlantas. Dan terima kasih untuk kerawanan Bapak, dan barangkali ini biar booming, informasi menyebar luas, terutama untuk pemudik-pemudik kita yang akan rawuh sekali. Sekarang kalau kita tidak makan IT, jelas kita akan termakan zaman. Gitu. Baik, saya kira itu untuk podcast kali ini Pak. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih kepada Pak Pitoyo selaku mewakili Kabupaten Blora dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan, Bapak Kepala Dinasnya sendiri yang rawuh, dan juga terima kasih kepada Pak Yogo selaku Bapak Kodim Satlantas. Dan podcast kali ini saya tutup, saya akhiri. Usnikum wa nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam berisi, salam sigap, Polantas hadir.